Acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, ceramah agama sekitar Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan manaqib serta haul abah guru kita sekumpul Al-Alimul Allama Al-Arif Billah Al-Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani yang ke-18 yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Samahatul Ustaz Had Ilham Humaidi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biniyatil qabul wa tamami kulli su'ul ma'mul wa ila hadrat sayyidina wa nabiyina rasul wa ahli baitihi al-kiram was-sahabah wal-qarabah wat-tabi'in wa dhurriyyati ajma'in thumma ila ruh sayyidina al-Hasan al-Basri wa sayyidina Junaid al-Baghdadi wa Syekh Abdul Qadir al-Jailani Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Madani Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalam Bain al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail al-Banjari wa Syekh Sayyid Amin Muhammad bin Amin al-Qutbi wa Syekh Muhammad Syarwani Abdul Bangil al-Banjari wa Syekh Muhammad Salman bin Mulia wa Syekh Muhammad Salman bin Abdul Jalil wa ila hadrat sahib al-hawliya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari wa usulihim wa furu'ihim an Allah yaghfir lahum ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة يبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعاهات والأذيات والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمارنا في خير لطف وعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan menyebut nama Allah yang mengasihi lagi maha penyayang. Jadi Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Di antara salah satu tanda kasih sayang Allah kepada umat manusia yaitu bahwasanya setiap tempat dan setiap wilayah masih ada orang-orang soleh. Itu salah satu rahmat Allah. Jadi jangan dikira adanya orang soleh itu hanya begitu saja kan. Adanya para ulama, adanya para aulia, adanya para salihin adalah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada wilayah tersebut. Nah, kenapa demikian? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan laula humu bainal anam. Jikalau tidak ada keberadaan mereka orang-orang yang saleh, laula humu bainal anam, jikalau tidak ada keberadaan mereka orang-orang yang saleh di tengah-tengah kita, laduk dikat ardun wajibalun lirtikabil khati'ati. Maka niscaya laduk dikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati, niscaya gunung yang begitu kokohnya, bumi yang kita berada di atas perutnya akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan di permukaan bumi. Akan tetapi dengan keberadaan mereka sehingga Imam Al-Haddad mengatakan ibadun kiramun asarullah rabbahum, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Kemuliaan apa yang mereka miliki? Mereka mulia bukan karena pangkat, mereka mulia bukan karena materi, mereka mulia bukan karena
jabatan, mereka mulia bukan karena sebuah hal duniawi, akan tetapi mereka menjadi mulia asarullah rabbahum, karena mereka mendahulukan Allah dari segala-galanya. Mereka mendahulukan perintah Allah dari segala-galanya. Dan kita mampu menjadi seperti mereka. Tiap Jumat kita mendengarkan khutbah dibacakan. Bagaimana salah satu ruknun min arkanil khutbah, salah satu rukun daripada rukun khutbah yaitu adalah al-wasiyah bit-taqwa, yaitu wasiat taqwa kepada Allah. Apa arti taqwa? Tiap Jumat kita mendengar, meskipun orangnya jarang hadir majelis, kalau hadir salat Jumat mendengar taqwa adalah menjalankan dan mendahulukan segala perintah Allah dan meninggalkan daripada larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Orang kalau sudah di dalam hidupnya, manusia apabila di dalam dirinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah orang tersebut adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila manusia hidup di dunia tidak bermodalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kehidupannya tersebut adalah kehidupan yang tidak akan pernah mendapatkan sebuah keberkahan, dan kehidupannya tersebut adalah kehidupan yang tidak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikannya tersebut tidak ada di dalam dirinya, dan setiap apapun dia melangkah tidak akan pernah diberikan kebaikan oleh Allah. Dari karenanya mereka adalah orang-orang yang mulia, kata Imam Haddad. Apa kemuliaan mereka? Azarullah rabbahum. Mereka mendahulukan Allah dari segala-galanya. Sehingga ketika mereka mempunyai sifat seperti itu, fa'asarahum wa ikhtassahum bil wilayati, maka mereka pun diunggulkan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Lihat kita yang mengadakan acara haul pada malam hari ini, maaf, yang kita adakan acara haul ini yang sudah keberapa kali di tahun ini, maksudnya udah berapa kali dari sebelum Rajab sampai saat ini untuk tahun 2023 ini sudah yang keberapa kalinya yang kita adakan umat muslimin, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan pahala, untuk mengirimkan ganjaran kepada sahibul hauliyah, yaitu al-imam al-alimul allamah sahibul fadilah al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Entah berapa haul yang telah dilaksanakan oleh umat Islam, mungkin 100 kali haul sudah, mungkin 1000 kali haul, dan mereka tidak pernah bosan tiap tahunnya mengadakan acara haul tersebut. Ini ada apa? Allah jadikan semacam ini agar kita membuka mata hati, jangan hanya sekedar membuka mata ini. Membuka mata hati bahwasanya manusia di sisi Allah tidak sama. Meskipun ada yang tua, ada yang lebih muda, namun tolak ukur kemuliaan bukanlah diukur dari segi usia, akan tetapi dari segi ketakwaan kepada Allah. Fa'anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha, habahum wa asdahum bi ka'sil mawaddati, sampai kata Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, bihim yarfa'ullahu al-balaya. Dengan keberadaan mereka, jangan dikira Pak Bu seberataan, jangan dikira keberadaan ulama di suatu kampung, keberadaan orang soleh di suatu wilayah itu adalah hal yang biasa. La, itu adalah nikmat dari Allah. Kenapa? Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Dengan keberadaan mereka Allah tolak berbagai macam bala musibah, Allah singkap berbagai macam problem yang ada di dalam kehidupan kita. Wa yusdi kulla khairin wa ni'mati, dan Allah tuangkan di wilayah tersebut berbagai macam kebaikan dan nikmat. Namun kita kadang tidak sadar. Kita menganggap keberadaan ulama biasa, sehingga apa? Sehingga ketika mereka masih ada, kita tidak pernah hadir majelisnya, kita tidak mau mengambil ilmunya, kita tidak mau mendengarkan nasihatnya. Setelah mereka pergi, baru kita mengatakan, oh malangnya nasibku, kenapa tidak pernah bertemu dengan beliau, saya rindu dengan beliau. Dulu waktu beliau ada, apa yang kau lakukan? Subhanallah. Lihat, Allah ingin menampakkan kepada kita tentang hamba yang dicintainya. Dan mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah pilihan dari Allah.
Dan ini sering ulun sampaikan. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang pilihan, dan yang mencintainya pun adalah orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah acara kita pada malam hari ini yang membuktikan cintanya kita kepada Rasulullah dan membuktikan cintanya kita kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Mudah-mudahan kita besok mendapatkan syafaat mereka di hari kiamat. Amin 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 ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul junjungan dan penghulu kita, Nabi yang dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-waliullah, sebelum kita baca, bukan hanya sekedar sebelum baca manaqib, sebelum kita mengadakan acara, bahkan perempuan yang tadi dikatakan oleh ketua panitia yang memasak, yang baharaguan, sebelum itu seberataan harus kita hadirkan terlebih dahulu bahwasanya hendaklah kita mempunyai prasangka baik terhadap mereka. Ada sangka baik luar biasa, agar kita mendapatkan berkah dan madad dari mereka. Karena ketahuilah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dan madad dari seorang wali, itu maharnya adalah husnudzan, sangka baik. Bahkan maaf yang di samping pian bisa jadi itu wali. Bahasa ada mungkin ya hutang aja banyak di warung. Bahasa ada mungkin segini wali. Itulah kita kadang-kadang kadang mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita hadir di perkumpulan semacam ini, yang datang ke sini pilihan, yang memperingati peringatan Isra wal Mi'raj pilihan, yang memperingati haul Abah Guru Sekumpul pilihan, otomatis mereka bukan orang sembarang. Yang sholat di musalla pilihan, yang membangun musalla pilihan, yang mereka memakmurkan musalla bukan orang sembarang, yang hadir di majelis pilihan, yang membantu majelis pilihan. Pertanyaannya, apakah kita terpilih ataukah kita tereliminasi? Itu pertanyaannya. Dari sekian banyak majelis yang ada di tempat-tempat kita di Banjarmasin, kita ini termasuk orang pilihan apa tidak? Kalau kita termasuk orang pilihan, beruntung. Tapi kalau kita termasuk orang yang pilihan, tapi pilihannya bukan pilihan baik, pilihan buruk, sehingga membuat kita di sana jauh dari orang-orang yang saleh, maka ketahuilah kebinasaan akan menimpa kita. Maka dari karenanya dengan orang saleh itu tidak bisa kita melihat mereka dari segi, tidak bisa kita melihat mereka dari segi basyariah. Sama seperti di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Abu Jahal melihat Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, "Mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq." Apa benar ini yang dinamakan Rasul, orang pilihan? Kenapa emang? Makan, jalan di pasar. Naam, itu basyariah. Tapi khususiyah, keistimewaan beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Muhammadun basyarun wa laisa basyari. Muhammad, Nabi kita Muhammad memang manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Sama tapi tidak bisa disalahkan. Begitu juga mereka para aulia. Bahkan Pak Bu, mengenal para aulia itu lebih susah daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala kita kenal, apa Allah? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Selesai. Tapi kalau para aulia, mereka ada di samping kita, jalan di depan rumah kita, bahkan tetanggaan dengan kita, tokonya berdampingan dengan kita di pasar. Tiap hari kita bergaul dengannya, kita tidak ada yang tahu ternyata dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi karenanya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari orang lain, maka modal utamanya adalah husnudzan, sangka baik sama orang lain. Sudah selesai. Mudah-mudahan kita diberikan husnudzan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ketahuilah, orang yang berburuk sangka kepada mereka akan mengakibatkan tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dan madad dari mereka, sekalipun sudah berkhidmah kepada mereka 100 tahun lamanya. Ini membantu seorang wali 100 tahun, berarti umurnya lebih pada 100 tahun. Bergaul dengan ulama, satu kampung dengan orang saleh,
akan tetapi tidak memandang dengan pandangan khususiyah, keistimewaan, hanya memandang kepada basyariyah, yaitu kemanusiaan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan berkah dan mandat orang tersebut. Meskipun berkhidmat, ini tidak nanggung-nanggung lagi, hidup di rumah orang soleh tersebut, berkhidmat, membantu dan lain sebagainya, karena tidak ada prasangka baik, maka Allah haramkan dari keberkahan. Ini berkah yang kita cari, Pak. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sulit mengenal para aulia, karena para aulia itu baik ada tiga. Ada mereka yang tahu diri mereka wali, dan orang pun tahu bahwasanya beliau adalah wali. Itu tenyaman sedikit, kadang mau telah hari. Sidin tahu sidin wali, orang pun tahu sidin itu adalah wali. Ada juga yang mana di sana sidin kada tahu sidin itu wali, tapi orang lain tahu sidin itu adalah wali. Ini tenyaman juga. Yang tengah apa? Sidin kada tahu sidin wali, orang kada tahu sidin itu wali. Dan yang lebih ngalihnya lagi apa? Sidin kada tahu sidin wali, orang pun kada tahu. Wali kesakan aja. Kami kada tahu juga itu walinya aja. Nah, ini yang bahaya. Yang bahagian terakhir ini, sidinnya kada tahu, si walinya nih kada tahu inya wali, orang lain pun kada tahu juga. Nah, dari karenanya sebutin aja caranya supaya selamat. Apa? Satu dulu malam ini, husnullah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, siapa orang yang ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, falyuhsinidh dhanna bin nas. Hendaknya kita mempunyai sifat prasangka baik dengan orang lain. Selesai. Nah, mudah-mudahan sifat semacam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan radhiyallahu ta'ala anhu itu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam, yaitu tepatnya malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah, atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu an hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya. Biasanya kan orang menangis, enggak ada menangis. Serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya yang bernama Salabiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkah doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah guru sekumpul itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Mulai lagi halus, mulai hanya lahir. Dahulu Rami nggak minta ludahiakan lawan Tuan Guru tuh. Kita berkahnya, oh ini tapi Rami lagi nang Rami foto itu nang Raminya. Lawan Tuan Guru selfie guru, foto guru, minta doakan guru. Ada lagi sudah nang japayakan kepala anak ulun guru, tiupakan bumbunannya guru. Jadi lagi nang iya nang penting foto. Kenapa dia foto musim mati? Ada kenang-kenangannya hak mendoakan mati lawan Tuan Guru. Orang Tuan Guru doakan panjang umur. Ini kan ada musim mati, kan ada kenang-kenangannya. Awal dipajang status, alhamdulillah sempat berdapat lawan sidin. Itu aja. Karena sebagai lagi tujuannya. Orang lawan Tuan Guru, orang lawan Tuan Guru doakan sini. Baik guru kita mudah-mudahan sini panjang umur sehat. Sini memaksakan hadir, masya Allah. Masakan hadir sini, padahal kondisi sudah uyuh, tapi masya Allah. Mudah-mudahan sini panjang umur sehat afiat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bahagia. Jangan kita dengan Tuan Guru hanya sekedar foto, kita japayakan kepala anak. Berkahnya ini yang namanya berkah. Berkah itu kadang kayak makan lombok. Makan lombok tak ada langsung lah. Berkah itu bisa jadi kita lihat 10 tahun akan datang. Berkah itu bisa kita lihat 15 tahun akan datang. Dan maaf, bisa jadi keberkahan itu kita tidak mencicipinya, tapi Allah berikan kepada anak keturunan kita. Karena Allah lebih mengetahui mana yang maslahat bagi kita. Kita itu baik kadang-kadang itu Pak, makanya dulu rajin di pengajian mun hendak nukar minyak harum baik betakun lawan tukang minyak harumnya mana nang bagus. Pahamlah artinya, baik salahakan lawan nang ampunnya mana nang bagus. Minta pilihakan, mun sudah pilihan tukang minyak harum ada mungkin baunya menyalingit. Ya ada orang Pak itu mahat kosong mah minyak harum, la ilaha illallah.
khutbah khutbah lagi, sakit kepala, marinyut. Kenapa? Malaikat subuh, malaikat zuhur nih. Arumnya ya haula wala quwata illa billah. Lebih baik kita pilihkan mana umur berapa? Umur 50 ke umur 50 cocok nih gini, umur 60 cocok nih gini, umur 70 orang bokain kapan sama jadi umur 70 gini, umur 30 gini, umur 20 gini, tahu ini. Kenapa? Karenanya paham. Nah, seperti itu juga kita di dalam menjalani kehidupan. Kita boleh berusaha, kita memang harus berdoa, tapi serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih mengetahui mana yang terbaik buat kita. Pada akhirnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tatahu sidin pada seorang. Mun sudah tatahu sidin pada seorang, sebut ini lagi baranai. Mun sudah tahu orang pada seorang, sebutin dia lagi baranai. Nah itu menjadi hamba bujur baranai. Tapi bukan berarti ranai di sini kada berusaha, kada berdoa. Berusaha juga, berdoa juga. Ibarat bagawi turun bagawi, ibarat mengojek turun mengojek, ibarat buka toko turun buka toko. Berdoa tetap berdoa, tapi hasil akhir tetap kita serahkan kepada Allah Taala. La ilaha illallah. Dan adalah halnya radhiyallahu taala anhu itu, beliau adalah di masa itu sudah menampakkan khawariqul ada. Dan adalah radhiyallahu taala anhu itu, dan adalah Tuan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul. Beliau adalah orang yang sangat cerdas. Bahkan beliau adalah orang yang ahli syariat, ahli tariqah dan ahli haqiqah. Sidin ilmu fikihnya mantap, ilmu tasawufnya mantap, ilmu tauhidnya pun sampah. Mun kita syariatnya, ya Allah. Iya jerulang dulu kan fenomena terjadi di akhir zaman. Ini ulun sampaikan di mana-mana Pak agar kita sadar. Maaf nih. Kan fenomena di akhir zaman terjadi apa? Penghinaan terhadap Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. Disobek, diinjak dan dibakar. Sehingga ulun mendapatkan chat dari siapa Allah, dari mana dapat nomor ulun tidak tahu juga. Menganjurkan setiap Kamis sebelum khutbah agar tema khutbah adalah bahwasanya tentang fenomena tersebut. Ulun mengatakan apa? Ulun bukan tidak sependapat dengan orang tersebut. Kita memang marah. Memang ada ghirah ketika diremehkan Al-Quran. Akan tetapi pertanyaannya satu, yang meremehkan Al-Quran siapa? Umat Islam atau bukan? Yang meremehkan siapa? Apakah umat Islam? Bukan. Kalau bukan umat Islam, maaf, jangan mimpi kita melihat mereka memuliakan apa yang kita muliakan. Kenapa? Mereka tidak sekeyakinan dengan apa yang kita yakini. Tapi masalahnya apa? Masalah di akhir zaman, sebelum mereka meremehkan Al-Quran, umat Islam terlebih dahulu yang meremehkan Al-Quran itu sendiri. Mana buktinya? Buktinya hari ini hari Jumat, tadi siang hari Jumat. Dari sekian banyak yang hadir di sini, sudah tahu kita hari Jumat dianjurkan baca surah Al-Kahfi. Tapi apakah semuanya baca surah Al-Kahfi? Hari ini dari tadi pagi sampai saat ini, berapa ayat Al-Quran kita baca di rumah kita? Dari semenjak bulan Ramadan tahun kemarin sampai ini Rajab, berapa kali khatam Al-Quran? Berarti sebelum mereka menghinakan Al-Quran, umat Islam terlebih dahulu yang menghinakan Al-Quran itu sendiri. Mereka sendiri yang beranggapan Al-Quran adalah bukan sesuatu yang sangat mulia di dalam kehidupan. Padahal Al-Quran adalah pedoman kehidupan kita. Kita sadar. Baik, di akhir zaman masih adakah orang tua yang menanyakan kepada anaknya, "Nak, berapa Al-Quran dibaca hari ini?" Tapi kalau sudah anaknya di hadapan gadgetnya, handphonenya, 1 jam, 2 jam tahan. Tapi kalau sudah baca Al-Quran 5 menit, 50 kali menguapnya aja. Anak kita baca Al-Quran, bilang kayak orang asma, kayak anak mati jadi di hadapan Al-Quran. Tapi kalau gadgetnya dari jam 9 sampai jam 12 tahan. Anak-anak muda
sebelum mereka. Siapa yang menghinakan Al-Quran? Kita terlebih dahulu yang telah menganggap remeh Al-Quran sebelum mereka. Belum lagi arisan-arisan keluarga, belum lagi arisan-arisan RT yang menganggap remeh daripada buku Al-Quran tersebut, Yasin ataupun Burdah, yang meletakkan sejajar dengan kakinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum mereka menginjak, umat Islam terlebih dahulu yang kurang ajar terhadap Al-Quran. Sehingga Allah kirim orang yang semacam itu adalah bagaikan gambaran bagi kita. Ini akibat kalian melalaikan Al-Quran sehingga ada orang yang menghinakan Al-Quran. Sebelum kita ingin memerangi mereka, jangan dulu dah. Yang salah bukan mereka, kita. Jangan mimpi kita mereka itu memuliakan apa yang kita muliakan, karena mereka memang beda keyakinan. Akan tetapi perangi terlebih dahulu tentang bagaimana upaya-upaya mereka untuk mengalihkan konsentrasi umat Islam kepada Al-Quran, mereka alihkan kepada handphone. Itu dulu yang kita perangi terlebih dahulu. Anak-anak kita jangan sampai mereka tidak bisa baca Al-Quran. Anak-anak kita tiap hari harus ada baca Al-Quran. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan nawwiru buyutakum bitilawatil Quran? Sinarilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Kita hadir majelis, kita pasang peci kita dan lain sebagainya, mengaku umat Islam. Tapi bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran? Ini yang harus kita perangi. Bukan memerangi mereka. Mereka tidak salah. Yang salah itu siapa? Ini kita. Yang masih belum bisa baca Al-Quran, belajar. Anaknya masih belum bisa, sekolahkan. Tiap hari di dalam rumah harus ada bacaan Al-Quran. Rumah kita semewah apapun rumah yang kau huni, kalau tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, demi Allah, rumah tersebut tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada keberkahan di dalamnya. Dan tanyakan kepada penghuni rumah tersebut, dia tidak akan pernah merasakan ketentraman tinggal di rumah tersebut. Tapi rumah yang dibacakan Al-Quran, meskipun rumahnya sederhana, tapi di dalamnya sering dibacakan Al-Quran, kebaikannya melimpah, keberkahannya banyak, dan penghuninya pun akan diberikan ketentraman oleh Allah untuk menghuni tempat tersebut. Ya Rabb, mudah-mudahan keadaan kita dirubah oleh Allah dengan sebaik-baik keadaan. Ini beliau, dan adalah radhiyallahu ta'ala anhu itu, dan adalah almarhum Abah Guru Sekumpul itu. Beliau adalah sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah. Dari mulai halus. Kita kaitkan dengan Isra wal Mi'raj, karena malam ini bukan hanya haul, Isra wal Mi'raj. Apa kaitannya? Di dalam hadis Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa kata Nabi Muhammad? Ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannati maktuban as-sadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi 18. Faqultu ya Jibril, ma balul qardi afdalu min as-sadaqah? Qala li'anna as-sa'il yas'alu 'inda wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, saya melihat di malam ketika saya diisrakan oleh Allah. Itu Pak, kejadian Isra wal Mi'raj itu luar biasa. Sampai-sampai Allah mengawali sebagaimana qari kita tadi membaca subhanalladzi, diawali dengan kalimat subhana. Artinya sungguh sangat-sangat menakjubkan itu semua. Bayangkan bagaimana Nabi Muhammad diperjalankan pada malam mulia tersebut, malam 27 Rajab. Sampai beliau diperlihatkan berbagai macam apa yang tidak pernah diperlihatkan oleh Nabi sebelumnya, dan tidak pernah diperlihatkan oleh siapapun oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad melihat surga dan berbagai macam nikmatnya, diperlihatkan neraka dan berbagai macam siksaannya. Untuk apa tujuannya? Apakah hanya sekedar cerita? Peringatan yang kita adakan tiap tahun Langgar Al-Istiqamah mengadakan peringatan Maulid. Tiap tahun peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul Abah Guru Sekumpul. Untuk apa peringatan tersebut? Apakah hanya sekedar kumpul? Kemudian kita hadirkan qari, kita hadirkan penceramah, kemudian kita dengarkan sholawat, kemudian hidangan yang dibagi. Apakah hanya itu? Tidak ada tujuan? Tidak, ada tujuannya. Maka dari karena itu peringatan. Paham arti peringatan? Peringatan.
Dan orang yang terperingati dengan peringatan hanyalah orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Setiap orang yang tidak mempunyai keimanan di dalam hatinya tidak akan pernah terperingati dengan berbagai macam apapun itu peringatan. Karena Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan. Kenapa? Peringatan tersebut akan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya keimanan kepada Allah. Kalau tidak ada keimanan, maaf, ribuan peringatan dia hadiri, ya begitu-begitu aja. Masuk keluar sama. Masuk keluar sama, tidak ada perubahan. Tapi orang yang beriman sebelum masuk majelis, dia mendengarkan peringatan tersebut, dia mendengarkan ceramah, dia mendengarkan apa yang disampaikan. Keluar dari peringatan tersebut, hatinya telah dipenuhi dengan iman dan takwa kepada Allah. Sekarang cari iman dan takwa tersebut. La ilaha illallah. Ra'aitu, apa faedahnya, manfaatnya dari peringatan tersebut? Pak, Bu, sebenarnya acara peringatan Isra wal Mi'raj, kemudian haul almarhum Abah Gus Kumpul, apa tidak ada manfaatnya? Wallah, manfaatnya sangat besar. Dari peringatan Isra wal Mi'raj sekian banyak berbagai macam faedah dan berbagai macam intisari yang bakal kita ambil di dalam cerita tersebut, yaitu adalah di antaranya bahwa ingatlah wahai mukmin, mukminah, muslim, muslimah, dan siapapun yang mendengarkan suara ini, bahwasanya dari peringatan Isra wal Mi'raj menggambarkan ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang sementara ini. Dan engkau bakal mendapatkan balasan sesuai apa yang kau lakukan selama di dunia. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, kebaikan itu akan kembali ke dalam dirimu. Wa in asatum falaha. Jika engkau melakukan keburukan, keburukan itu akibatnya akan kembali ke dalam dirimu. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Maka dari karena lihat almarhum Abah Gus Kumpul, kebaikan yang beliau lakukan apakah sia-sia? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Lihat balasannya. Itu dari peringatan Isra wal Mi'raj. Dari sekian banyak intisari. Dari haul apa yang kita ambil? Yang kita ambil manfaatnya adalah, yaitu hendaklah kita untuk meniru apa yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia. Kenapa demikian? Karena mereka telah sukses melewati kehidupan dunia yang sangat sementara ini. Inilah gunanya haul. Makanya dibacakan managib, bukan hanya sekedar kumpul, baca tahlil, kemudian doa. Nah, bukan hanya itu. Ya Rabb, mudah-mudahan kita jadi penghuni surga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi. Apa kata Nabi Muhammad? Kan tadi diceritakan almarhum Abah Gus Kumpul adalah semenjak kecil udah dididik oleh orang tuanya untuk bersifat pemurah. Sekalipun kehidupannya sekeluarga sangatlah susah. Jangan dikira orang yang pemurah itu adalah orang yang kaya raya. Untuk menjadi orang yang pemurah jangan harus menunggu kaya terlebih dahulu. Karena kalau kita ingin menjadi seorang pemurah, menunggu bahwasanya agar kita menjadi orang yang kaya terlebih dahulu, maka kekayaan tidak akan pernah kita rasakan. Kenapa? Manusia memang diciptakan selalu merasa kurang. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, seandainya manusia itu mempunyai satu lembah daripada emas, maka niscaya dia menginginkan bahwa untuk mempunyai dua lembah emas. Lam yamla fahu illa turab, tidak ada yang membuat dia puas melainkan tanah sudah ada di dalam mulutnya. Artinya apa? Meninggal dunia. Khalas. Maka dari karena itu ada uang, sedekahkan sedikit. Bismillah. Meskipun keadaan beliau susah, diriwayatkan sedikit bahwa setiap kali Guru Sekumpul pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Guru Hasan, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dia hadiahkan kepada guru mengajinya itu. Artinya apa? Tangan berpiluntak. Nah, munjuk lawan perguruan, beberkah jadinya itu. Beberkah ilmu yang dituntut. Kita kaitkan dengan Isra wal Mi'raj. Apa kata Nabi Muhammad? Ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban as-sadaqatu bi asyri amsalha. Saya diperlihatkan oleh Allah, saya melihat di malam saya diisrakan
tertulis di atas pintu surga. Apa tulisannya wahai Rasul? Satu pahala sedekah itu diganjar oleh Allah dengan 10 kali lipat pahala. Satu sedekah 100 kita bersedekah berarti 1000 sedekah berarti nilainya 10.000 sedekah berarti nilainya 100.000 sedekah berarti nilainya 1 juta sedekah berarti nilainya 10 juta sedekah berarti nilainya 100 juta sedekah. Awam pada orang 100 juta, saya 100 juta. Awam di akhir zaman siapa yang ada sedekah 100 juta? 10 juta pun jarang. Dan beruntung warga komplek Al-Istiqamah dilanggar apa tadi? Al-Istiqamah, lingkungan di sini, masya Allah. Beruntung, kenapa? Sedekahnya tepat. Apa tepatnya? Di bulan Rajab. Ada bulan Rajab sedekahnya dilipat gandakan oleh Allah, bukan hanya 10 kali lipat. Ini 10 kali lipat yang normal, bulan normal, bukan bulan-bulan yang mulia seperti Rajab, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, atau hari-hari tertentu, hari Senin, hari Jumat. Itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi ini pahalanya adalah pahala yang hari-hari biasa. Satu sedekah 10 kali lipat ganjarnya di sisi Allah. Kemudian kata Nabi Muhammad, saya melihat lagi ada tulisannya. Apa itu? Wal qardu bi 18. Tapi pahala meminjamkan uang kepada orang lain, pahalanya 18 kali lipat. Coba sedekah tadi berapa kali? 10. Meminjamkan uang berapa? 18. Nabi Muhammad bingung. Ketika meminjamkan itu uang, kepemilikannya berpindah apa tidak? Kepemilikannya pada akhirnya berpindah apa tidak? Tidak. Tapi ketika kita memberikan uang kepada orang lain, kepemilikannya berpindah apa tidak? Berpindah. Nih ada duit, contoh 50.000. Ampun ulun, kisahnya ulun berikan lawan Ustaz ini. Ustaz saya ambil kisah aja. Kepemilikannya berpindah apa kadang? Berpindah. Tapi pahalanya berapa? 500.000 pahalanya. Karena kali 10. Tapi bulan Rajab beda. Tapi ketika beliau yang duit bang berapa juga? 50.000. Nah, kemudian 3. Utang lagi kisahnya. Berapa pahalanya? 18 kali lipat. Padahal ketika ulun mengasihkan uang kepada beliau, sedekah itu perpindahan kepemilikan secara zahir. Transaksinya berpindah kepemilikan. Tapi ketika utang piutang, apakah berpindah? Uang tetap ampun ulun. Bayar. Mana bisa? 40.000. Syuf. Maka Rasul bertanya, apa kata Nabi Muhammad? Faqultu ya Jibril, ma balul qard afdal min as-sadaqah? Ma balul qardi afdal min as-sadaqah? Jibril. Nah, ini menunjukkan kalau mau apa-apa tuh harus punya guru. Harus punya guru. Lihat Nabi kita Muhammad. Kurang apa Nabi kita Muhammad? Ilmu diberikan kepada beliau, tapi dengan itu masih kepada malaikat Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah. Ini kenapa pahala meminjamkan uang kepada orang lain lebih besar daripada memberikan uang tersebut? Apa kata Jibril? Muhammad, li'anna as-sa'il yas'alu wa indahu. Karena orang yang meminta kita berikan sedekah, ketika kita berikan sedekah dia masih punya uang. Sebenarnya seperti itu. Ulun memberikan Ustaz Irfan. Padahal di tas ini tuh banyak jutaan itu duit kas. Apakah kas negara terpaham juga? Ketika ulun memberikan uang kepada beliau, itu masih ada uang yang ada di dalam kepemilikan beliau. Artinya apa? Dia menerima sedekah bukan karena perlu. Tapi orang yang kalau sudah datang kepada kita meminjam uang, berarti dia la yastagribu illa min hajah. Tidaklah dia meminjam melainkan adalah memang karena sangat memerlukan. Dari karenanya mereka mendapatkan pahala 18 kali lipat. Tapi masalahnya di akhir zaman, hutang tidak bayar hutang. Bujur ya. Nah, ya sudah tahu bujur. Hutang kada bayar hutang, lalu pahalanya dihapus. Kenapa? Hutang 50.000, jalur santinol
Saya berhutang bang berapa juta? 50.000. Bila bayar hari Senayan, hari Senayan bayar berarti jadinya hutangnya 75.000. Berarti anak ibah anak baju cucu ibah cucu bambu ya. Kalau sampai hari Senin kena kau bayar, saya terima apa kabar 75.000? Udah kau lagi lah. Bila lagi bayar Senin kena jadi 100.000. Apa ngaruhnya itu di kampung kita barangannya? Rentenir. Itu jangan rentalan bagus. Rentenir. Riba. Karena urusan hutang piutang itu adalah mimbab at-ta'awun, saling tolong menolong, bukan saling menindas. Sidin perlu duit, apalagi kita di akhir semester nantinya. Banyak orang tua yang memerlukan uang untuk anak-anaknya sekolah. Ayo yang punya uang pinjami. Akan tetapi ingat, idza tadayantum bidainin ila ajrin musamman faktubu, tulis catat. Berapa minjamnya, kapan dikembalikan? Catat. Oh, ini nang bujur-bujur umur sudah duit, ada istilah apa? Beli sanak lagi sudah duit kita di sana. Ini duit sudah ada kau lagi, Tapi ini masalahnya berapa hutang? 2,5 juta. Bila bayar kayaknya awal bulan. Awal bulan apabila? Awal bulan Maret. Maret tahun berapa? Tahu ya? Maret tahun 2024 dibungulinya kita kan ya? Tahun 2023 ya sudah. Ini berarti sebulan. Berarti menutang 2.500.000. Ya kita bayar 3 juta. Ya Allah. Bayar 3 juta jadi bro. Boleh nggak bro? Haram. Haram. Sekali lagi lah. Haram. Gagal sudah haramnya ya lagi. Haram. Wajaru ma bagian minar riba. Dan ketahuilah banyak. Apalagi sanda menyanda. Ada kawan aja. Hari ini nang ngerancak keliru di kampung kita. Ini ulun bisi rumah nak minjam duit lawan bian. Berapa minjam bian? Betalang lagi pang rumah disandarkan. Berapa? 50 juta. Ya sudah duit 50 juta. 50 juta. Harusnya apa? Sanda menyanda itu harusnya hanya bian nang ampun rumah kunjung sertifikat. Ini sertifikat rumah selesai. Hak rumah itu masih hak pian. Di akhir zaman apa yang terjadi? Umpama ulun lawan sejarah. Ujar ulun lawan saat anu pangah ulun hendak duit 1 juta. Apa anuannya dibangun rumah itu nah. Ya. Harusnya ulun ini hanya sekedar menyerahkan sertifikat rumah. Yang terjadi apa? Rumahnya diambil oleh Ustaz Zainul Irfan dan ulun menyewa di rumah ulun itu sendiri. Betul tak? Dan ulun menyewa di rumah ulun itu sendiri. Apakah yang diperbolehkan dalam agama? Haram. Kenapa? Karena setiap utang piutang kalau kita mengambil manfaat dari utang tersebut fahuwa riba, maka itu sudah masuk di dalam lingkaran daripada riba. Maka ulun menyewa, maka rumah ampun ulun seorang menyewa di rumah ulun seorang. Kemana bayarnya? Ini ke sini. 25 juta Jakarta bayar sewaan pulang saben bulan. Berapa saben bulan? 7,5. Nah bayar Jakarta 7,5 ini gesan bayar hutang lunas. Makanya jerun hutang piutang jadi gonol pahalanya, karena itu ada ta'awun, saling tolong menolong, bukan mencekik. Nah, apa gunanya sertifikat? Tadi kan mau ada hutang piutang, catat bila bayarnya aja. Sidin, gerulun bayarnya kena awal April. Menghadap awal sertifikat itu biar jual. Satu aja nak ada dijual sertifikat vaksin, ada dijual gitu. Karena itu awal dijual, jual gitu. Mun payu berapa payunya? Payunya 30 juta. Utang ulun ambil pian 25 juta, di ampun ulun 5 juta. Ini tanda terima kasih ulun 500.000 kesantian. Boleh kasih mengambil? Mun itu memang dari hati nurani ulun, boleh mengambil. Kenapa? Hadiah. Ini jangan.
Jangan apa kedidikan. Nah, ini lain pula. Boleh. Belum lagi sandal menyandai kendaraan. Ulun ada perlu duit kan jadi minta tolong Pak sandayakan kendaraan ulun ini berapa 5 juta aja. Kendaraannya harus ulun sendiri yang memakai. Kecuali ulun mengizinkan bagian pakai yang ulun. Bukan lagi di sana urusan sandal menyandai, tapi pinjam meminjam. Itu bab muamalatnya. Ini kata ya Allah menyandai kendaraan. Aku perlu Pak langsung jalan sewain sehari 1.000. Nah, menyewa sehari 25.000. Maka pun kerusakan bayarnya lawan sini kendaraan ulun. Ini kan aneh, transaksi dari mana seperti ini? Maka ketahuilah Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Buktikan takwa kalian itu dengan wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan transaksi riba, rentenir dan lain sebagainya. In kuntum mu'min fa in lam taf'alu, jika engkau tidak berhenti dari transaksimu tersebut, transaksi haram itu, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, beritahukan kepada para ribawi, orang-orang renten, maka Allah akan memerangi orang tersebut. Kalau sudah Allah memerangi, dari mana datangnya husnul khatimah? Maka dari karenanya ada 2 perbuatan yang mengakibatkan seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama adalah membenci dan menyakiti para aulia, dan yang kedua adalah transaksi ribawi, rentenir. Ada kau bayar 500.000, hutangnya jadi 1.500.000, terus beranak. Yang ikut membantunya, yang ikut andil di dalamnya, semuanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menolong, tolong, dan engkau yang meminjam uang harus amanah. Kalau hendak awal Maret dikembalikan, jangan awal Maret. Apa ini beritakan Tuhan canggih, cangkal berhutang alih ditagih gitu. Tuhan canggih gitu. Cangkal berhutang alih ditagih. Maka dari karenanya mudah-mudahan pertemuan malam hari ini ada manfaatnya insyaallah. Yang kita tiru akhlak beliau pemurah, karena orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah. Meskipun dia tidak banyak mempunyai ilmu pengetahuan agama, ingat ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang sementara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita punya hati cinta dengan para aulia wassalihin, dan jangan sampai ada lagi transaksi yang membuat Allah murka. Karena ketahuilah, kalau transaksi tersebut terus diselenggarakan, maka bukan hanya dia yang menerima akibatnya, tapi orang-orang yang di sekitarnya pun akan menerima akibat dari bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba yang membawa manfaat buat orang lain, bukan hamba yang membahayakan orang lain. Mudah-mudahan kita seberatan panjang umur, sehat afiat, luaskan rezeki yang halal. Ampun maaf atas segala apa yang ada kenyamanan di hati pian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Semahatul Ustaz Al-Haj Ilham Humaidi yang telah berikan siraman rohani, tausiah atau ceramah sekitar peringatan Al-Isra wal Mi'raj serta haul Abah Guru kita sekupur. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, serta ayahanda kita juga panjang umur, sehat walafiat. Ulama-ulama kita, para habaib kita juga sama-sama dipanjangkan umur dan sehat walafiat berkhidmah dan yang kita butuhkan dari umat. Acara berikut doa penutup kami mohonkan kepada Al-Ustaz Abdul Sadar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdana wa shifaiha wa nusratiha wa qudratiha wa ghidaiha wa sallallahu wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyata fil jasad wa tanfil 'alamin wa
وبركة برزق وطاقة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا بشقوات الموت والنجاة من الرعب عند الحساب. اللهم افتح لنا باب الخير وباب الرحمة وباب الرزق وباب القوة والصحة وباب العافية والسلامة وباب الجنة. اللهم عافنا من كل بلدنا بالآخرة وشرنا شرعنا ورضانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا برجب وصلنا وباركنا رمضان. اللهم بارك لنا برجب وصلنا وباركنا رمضان. اللهم بارك لنا برجب وصلنا وباركنا رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا واغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد بالأمة وصحبه وسلم بفضل سبحانك بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh prosesi acara kita hari ini. Ulun atas nama panitia, warga Komplek Istiqomah dan Komplek Amanah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pian-pian berataan yang bisa berhadir di acara kita hari ini. Ulun mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Wallahu muwaffiq lakum wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.